Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surfanida Muafi dengan NIM 259103774 dari Prodi S1 Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai membangun citra diri yang kuat dan profesional, yaitu bagaimana seseorang dapat membangun reputasi yang baik agar dipercaya, dihargai, dan memiliki peluang karir yang lebih luas. Selanjutnya, tujuan dari presentasi saya pada kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian personal branding atau citra diri. Yang kedua, menjelaskan pentingnya citra diri dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah membangun citra diri yang kuat dan profesional. Yang keempat, memahami strategi memprioritaskan diri secara positif agar lebih dikenal dan dipercaya. Dan yang terakhir, mengetahui tantangan dalam membangun personal branding serta solusi untuk mengatasinya. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita dapat memulai membangun citra diri yang baik sejak menjadi mahasiswa sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Apa itu branding diri? Branding diri atau personal branding adalah proses membangun citra, reputasi, dan identitas diri agar orang lain mengenal kita berdasarkan kemampuan, karakter, nilai, serta keunikan yang kita miliki. Dengan kata lain, personal branding merupakan cara kita memperkenalkan diri kepada orang lain melalui sikap, tindakan, komunikasi, dan hasil kerja yang kita tunjukkan setiap hari. Personal branding bukan hanya tentang penampilan atau bagaimana kita ingin terlihat di media sosial. Branding diri yang baik harus mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Artinya, citra yang kita bangun harus sesuai dengan karakter, kemampuan, dan nilai-nilai yang kita pegang. Jika citra yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataan, maka kepercayaan orang lain akan mudah hilang. Setiap orang sebenarnya sudah memiliki personal branding, baik disadari maupun tidak. Misalnya, ada orang yang dikenal sebagai pribadi yang disiplin, ada yang dikenal kreatif, ada yang dikenal ramah, dan ada juga yang dikenal karena sering terlambat atau kurang bertanggung jawab. Semua kebiasaan tersebut secara perlahan membentuk penilaian orang lain terhadap kita. Bagi mahasiswa, personal branding sangat penting karena menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja. Saat mengikuti organisasi, magang, atau kegiatan kampus, orang lain akan menilai bagaimana cara kita bekerja, berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dalam tim. Penilaian tersebut akan membentuk reputasi yang nantinya dapat menjadi nilai tambah ketika mencari pekerjaan. Oleh karena itu, membangun personal branding bukan berarti berpura-pura menjadi orang lain, tetapi menunjukkan versi terbaik dari kita secara konsisten sehingga orang lain memiliki kesan yang positif dan percaya terhadap kemampuan yang kita miliki. Apa sih pentingnya branding diri? Jadi, personal branding memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, baik di lingkungan pendidikan, organisasi, maupun dunia kerja. Di era digital saat ini, informasi tentang seseorang sangat mudah ditemukan. Oleh karena itu, setiap orang perlu menjaga citra dirinya agar dikenal sebagai pribadi yang positif, profesional, dan dapat dipercaya. Alasan pertama, personal branding membantu membangun kepercayaan. Orang akan lebih mudah memberikan kesempatan kepada seseorang yang memiliki reputasi baik. Misalnya, dosen akan lebih percaya memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa yang disiplin dan aktif, sedangkan perusahaan lebih tertarik merekrut pelamar yang memiliki rekam jejak dan sikap profesional. Selanjutnya, alasan kedua yaitu personal branding dapat meningkatkan peluang karir. Saat ini, perusahaan tidak hanya melihat nilai akademik,
tetapi juga memperhatikan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, pengalaman organisasi, serta jejak digital seseorang. Personal branding yang baik dapat menjadi nilai tambah dibandingkan pelamar lain yang memiliki kemampuan akademik yang sama. Selain itu, personal branding juga membantu memperluas jaringan atau relasi. Ketika kita dikenal sebagai pribadi yang ramah, mudah bekerja sama, dan memiliki etika yang baik, orang lain akan lebih nyaman untuk menjalin hubungan, bekerja sama, atau bahkan memberikan rekomendasi kepada kita. Personal branding juga menjadi pembeda di tengah persaingan yang semakin ketat. Banyak orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang hampir sama, sehingga sikap, karakter, dan reputasi menjadi faktor yang membuat seseorang lebih menonjol dibandingkan orang lain. Manfaat lainnya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita mengetahui kelebihan yang dimiliki dan mampu menunjukkannya secara positif, kita akan lebih yakin dalam berbicara, berorganisasi, mengikuti wawancara kerja, maupun menghadapi berbagai tantangan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi memiliki kemampuan komunikasi yang baik, disiplin mengerjakan tugas, dan sering mengikuti pelatihan akan lebih mudah dikenal oleh dosen maupun perusahaan. Ketika melamar magang atau pekerjaan, pengalaman dan reputasi yang telah dibangun tersebut akan menjadi nilai tambah sehingga peluang untuk diterima menjadi lebih besar. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa personal branding bukan sekedar membuat dan terlihat menarik, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang dapat membantu membangun kepercayaan, membuka peluang, memperluas relasi, serta mendukung kesuksesan dalam pendidikan maupun karir. Baik, selanjutnya untuk membangun personal branding yang kuat, terdapat beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nilai dan keahlian inti atau core values and skill. Kita perlu mengetahui apa kelebihan, keahlian, dan nilai-nilai yang membedakan kita dari orang lain. Yang kedua, konsisten atau konsistensi. Citra diri yang dibangun harus konsisten baik dalam penampilan, cara berkomunikasi, maupun perilaku di berbagai situasi dan platform. Yang ketiga ada otentisitas, yaitu personal branding yang baik harus mencerminkan diri kita yang sebenarnya, bukan sekedar citra palsu yang dibuat-buat, karena orang akan dengan mudah menyadari ketidaksesuaian tersebut. Yang keempat, reputasi digital. Di era sekarang, jejak digital di media sosial dan internet menjadi cerminan citra diri kita, sehingga perlu dikelola dengan bijak. Yang kelima, jaringan atau networking. Relasi dan hubungan profesional yang dibangun turut memperkuat reputasi dan citra diri seseorang. Selanjutnya, strategi membangun citra diri yang kuat dan profesional. Ada beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama, mengenali diri sendiri atau self-assessment. Melakukan refleksi terhadap kekuatan, kelemahan, minat, dan tujuan karir untuk memahami cerita apa yang ingin disampaikan melalui personal branding kita. Kedua, ada menentukan citra yang ingin dibangun. Menentukan dengan jelas ingin dikenal sebagai apa, misalnya sebagai seorang profesional yang analitis, kreatif, atau berjiwa kepemimpinan. Yang ketiga, konsisten dalam penampilan dan komunikasi. Menjaga konsistensi cara berpakaian, bertutur kata, dan bersikap baik secara langsung maupun daring, agar citra yang terbentuk selaras dengan yang direncanakan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Terus belajar dan meningkatkan kemampuan, baik hard skill maupun soft skill,
agar citra profesional yang dibangun didukung oleh kompetensi nyata. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengelola kehadiran digital. Membangun dan merawat profil di platform profesional, memastikan konten yang dibagikan mencerminkan nilai dan citra yang ingin ditunjukkan. Dengan menerapkan elemen-elemen dan strategi tersebut secara konsisten, citra diri yang kuat dan profesional dapat terbentuk secara alami dan berkelanjutan. Setelah citra diri terbentuk, langkah selanjutnya adalah mempromosikan diri agar dikenal lebih luas, baik di tempat kerja maupun di komunitas. Yang pertama, aktif berbagai pengetahuan dan hasil kerja, yaitu menunjukkan kompetensi maupun melalui hasil kerja nyata, proyek, atau pencapaian yang telah diraih. Yang kedua, membangun kehadiran di media sosial profesional dengan aktif membagikan wawasan, pengalaman, atau opini yang relevan dengan bidang keahlian. Yang ketiga, berpartisipasi dalam komunitas dan organisasi, yaitu terlibat aktif dalam komunitas, seminar, atau organisasi profesional untuk memperluas jaringan dan meningkatkan exposure. Yang keempat, menjadi pembicara atau kontributor dengan berbagai ilmu yang melalui presentasi, tulisan, atau diskusi untuk memperkuat posisi sebagai seseorang yang berkompeten di bidangnya. Yang kelima, meminta dan memanfaatkan umpan balik. Secara aktif, meminta masukan dari rekan kerja atau atasan untuk terus memperbaiki citra dan kinerja diri. Selanjutnya, berbagai contoh nyata promosi diri yang efektif, antara lain, yang pertama, membagikan artikel atau opini terkait bidang keilmuan di platform seperti LinkedIn secara rutin. Yang kedua, menjadi relawan atau panitia dalam kegiatan kampus maupun organisasi untuk menunjukkan inisiatif dan kepemimpinan. Yang ketiga, membangun portofolio digital yang menampilkan hasil karya dan pencapaian secara terstruktur. Yang keempat, aktif bertanya dan berdiskusi dalam forum atau kelas untuk menunjukkan pemikiran yang kritis. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan dosen, mentor, atau senior yang dapat menjadi jembatan peluang di masa depan. Dalam praktiknya, membangun personal branding tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang umum dihadapi antara lain, kurangnya rasa percaya diri. Banyak orang merasa ragu untuk menonjolkan diri karena takut dianggap sombong atau berlebihan. Lalu ada inkonsistensi citra diri. Perbedaan sikap atau penampilan antara di dunia nyata dan dunia digital dapat merusak kepercayaan orang lain. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Membangun personal branding membutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi yang tidak sedikit. Selanjutnya ada persaingan yang ketat. Banyak orang lain yang juga berusaha membangun citra profesional di bidang yang sama, sehingga perlu strategi yang lebih matang untuk menonjol. Yang terakhir, reputasi negatif di dunia digital. Jejak digital masa lalu yang kurang baik dapat menjadi hambatan dalam membangun citra profesional saat ini. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: membangun rasa percaya diri secara bertahap dengan berfokus pada pencapaian dan kompetensi nyata yang dimiliki, bukan sekedar pencitraan semata. Selanjutnya, menjaga konsistensi, sikap, komunikasi, dan konten yang dibagikan di berbagai platform maupun kehidupan nyata. Lalu,
menyusun perencanaan waktu yang baik agar kegiatan membangun personal branding dapat dilakukan secara konsisten meski dengan waktu terbatas. Selanjutnya, terus mengembangkan keunikan dan spesialisasi diri agar tetap kompetitif di tengah persaingan. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan pembersihan jejak digital secara berkala, serta membangun konten baru yang lebih positif dan relevan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa personal branding adalah proses penting dalam membangun citra diri yang kuat dan profesional. Hal ini mencangkup pemahaman diri sendiri, konsistensi dalam penampilan dan komunikasi, pengelolaan jejak digital, hingga upaya aktif dalam mempromosikan diri melalui jaringan dan kontribusi nyata. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam prosesnya, tantangan tersebut dapat diatasi dengan perencanaan yang matang dan konsistensi yang terus dijaga. Pesan akhirnya yaitu membangun citra diri yang kuat dan profesional bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kejujuran terhadap diri sendiri, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Dengan personal branding yang baik, kita tidak hanya membuka peluang karir yang lebih luas, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kredibilitas yang akan bermanfaat sepanjang perjalanan hidup kita. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.